Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Idris Amredang dari kelas A1 dengan sambung 131-2023-005. Kali ini saya akan menjawab soal dari resistensi 1, yaitu penguraman berorientasi objek dengan soal 3 nomor, yaitu yang pertama, buat kelas item dengan atribut item name, string, yaitu nama barang, item price double, harga barang, item stock, integer, jumlah stok barang. Dan metodenya itu konstruktor untuk inisialisasi atribut, get info yang mengembalikan informasi barang dalam format item, price, dan stok. Dan nomor 2, buat kelas inventory yang memiliki array untuk menyimpan koleksi barang dengan menggunakan array dengan tipe data item, dan metode untuk menambahkan barang baru ke dalam array yaitu add item, dan metode untuk menampilkan semua barang yang ada di array display item. Dan yang terakhir, metode untuk mencari barang berdasarkan nama dan menampilkan informasi yaitu search item by name. Dan yang nomor 3, buat program utama main class yang membuat objek dari kelas inventory, menambahkan minimal 3 objek item ke dalam koleksi inventory, yaitu input menggunakan scanner, menampilkan semua barang yang ada di inventory, dan yang terakhir mencari dan menampilkan barang berdasarkan nama. Nah, ini contoh outputnya. Selanjutnya saya akan menjawab atau menjelaskan setiap baris dari kelas item, yaitu package main itu dia itu menentukan paket tempat kelas ini berada, mengumpulkan kelas dalam namespace atau main. Dan kemudian public class item itu mendefinisikan kelas item yang mewakili barang dalam inventory. Kemudian private string item name itu atribut untuk menyimpan nama barang. Kemudian private double item price itu atribut untuk menyimpan harga barang juga. Dan private integer item stock itu atribut untuk menyimpan jumlah stok barang. Kemudian yang di bagian konstruktor itu public item string, item name, double item price, dan integer item stock itu dia itu gunanya untuk konstruktor yang menerima nama, harga, dan stok sebagai parameter. Kemudian this item name, this item price, dan this item stock ini dia itu gunanya untuk mengatur nilai atribut dari ketiga item tersebut dengan parameter yang diterima. Kemudian di bagian ini public string get info, dia itu mendefinisikan metode get info yang mengembalikan informasi lengkap tentang barang. Kemudian di bagian return, itu mengembalikan string yang berisi detail barang. Kemudian di bagian public string get item name itu untuk mendefinisikan metode getter untuk item name. Dan yang terakhir di bagian return item name ini dia itu untuk mengembalikan nama barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di bagian inventory Java. Pertama dari import. Dari import itu untuk mengimport kelas release dari paket Java untuk menyimpan daftar barang. Kemudian yang public class inventory, dia ini untuk mendefinisikan kelas inventory yang akan mengelola daftar barang. Kemudian private release ini yaitu untuk menyimpan daftar item dalam bentuk release. Kemudian di bagian public inventory ini konstruktor untuk menginisialisasi objek inventory. Kemudian di bagian item baris ke-9 itu untuk membuat instance baru dari release untuk menyimpan item. Kemudian di public void add item ini dia itu untuk mendefinisikan metode item yang menerima objek item sebagai parameter. Kemudian di bagian item add, ini dia itu menambahkan item ke dalam daftar item. Kemudian di bagian public void display item, dia itu untuk mendefinisikan metode display item tanpa parameter. Kemudian di bagian for item, ini untuk menggunakan loop for each untuk iterasi melalui setiap item dalam daftar items. Kemudian di bagian system out print line ini dia itu untuk memanggil metode get info pada setiap item untuk menampilkan informasi lengkapnya. Kemudian di bagian public void ini
search item by name, yaitu mendefinisikan metode search item by name yang menerima nama barang sebagai parameter. Dan kemudian di bagian boolean found ini yaitu flag untuk menandai apakah barang ditemukan selama pencarian. Kemudian di bagian for item ini untuk menggunakan loop for each untuk iterasi melalui setiap item dalam daftar items seperti yang tadi. Kemudian yang bagian item ini baris ke-28 dia itu untuk memeriksa apakah nama item cocok dengan nama yang dicari tanpa membedakan huruf besar atau yang kecil. Kemudian bagian sistem await print line yang lagi di baris 29 ini dia itu untuk set flag found menjadi true. Kemudian di bagian font ini dia itu untuk menampilkan informasi item jika ditemukan. Dan di bagian break ini untuk hentikan pencarian setelah item ditemukan. Dan kemudian di bagian if font sendiri itu dia itu guna untuk jika barang tidak ditemukan oleh pengguna setelah pencarian. Dan kemudian yang terakhir bagian baris ke-35 ini yang sistem await print line ini untuk menampilkan pesan bahwa barang tidak ditemukan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian main Java. Di bagian main Java ini ada 3 import, yaitu yang pertama import main item, yaitu untuk mengimport kelas item dari paket main. Ini memungkinkan pengguna untuk penggunaan kelas item di dalam file ini. Kemudian di bagian import main inventory mengimport kelas inventory dari paket main. Ini memungkinkan pengguna dari kelas inventory dalam file ini. Dan yang terakhir itu import Java util scanner untuk mengambil input dari pengguna. Kemudian public class main ini gunanya itu untuk mendefinisikan class main yang merupakan entry point program. Dan public static void main ini dia itu gunanya untuk metode utama yang dijalankan saat program dieksekusi. Kemudian scanner ini dia digunakan untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari konsol. Dan inventory juga sendiri ini gunanya untuk inventory yang baru untuk menyimpan daftar item. Dan di bagian sistem await print line ini menampilkan pesan untuk menginformasikan pengguna bahwa mereka akan memasukkan barang. Dan di bagian baris ke-13 ini yang for itu gunanya untuk loop yang akan diulang 3 kali untuk meminta input 3 barang. Kemudian di bagian sistem out print line lagi ini yang memasukkan nama barang itu meminta pengguna untuk memasukkan nama barang. Di bagian string name itu yaitu untuk membaca input nama barang dari pengguna dan menyimpan dalam variabel. Kemudian di sistem await print line ini meminta pengguna untuk memasukkan harga barang. Dan double price ini untuk membaca input harga barang dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel atau price. Dan sistem out print line yang ini juga untuk memasukkan stok barang, integer stock. Kalau integer stock ini itu untuk membaca input stok barang dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel. Dan scanner next line ini dia itu untuk membersihkan buffer input untuk menghindari masalah saat membaca input selanjutnya. Dan di bagian baris 23 ini item yaitu untuk membuat objek item baru dengan nama, harga, dan stok yang dimasukkan oleh pengguna. Dan di bagian inventory ini menambahkan item yang baru dibuat ke dalam inventory. Dan yang di bagian 28 ini sistem await print line dia itu gunanya untuk menampilkan judul untuk daftar barang. Dan inventory display items ini itu gunanya untuk memanggil metode display item dari objek inventory untuk menampilkan semua barang yang telah dimasukkan. Dan di baris ke-32 ini dia itu gunanya untuk meminta pengguna memasukkan nama barang yang dicari. Dan yang ke-33 ini
Dia itu untuk membaca input nama barang yang dicari dan menyimpannya dalam variabel yaitu source name. Dan yang keempat, inventory. Dia ini memanggil metode search item by name dari objek inventory untuk mencari nama barang berdasarkan nama yang dimasukkan. Dan yang terakhir, scanner close. Dia ini untuk menutup objek scanner untuk mencegah kebocoran memori dan menandakan bahwa tidak ada lagi input yang akan dibaca. Dan selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Sini kita akan memasukkan nama barang, yaitu yang pertama minyak goreng dengan harga barang yaitu 15.000 dan stok barang 50 dan beras 5 kilo dan harganya 75.000 dan stok barang itu 30. Sabun cuci piring itu 5.000 dan stok barangnya 100. Dan di sini kita masukkan beras 5 kilo. Ya, seperti inilah output dari program tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.